Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasa, kita berdoa. Silahkan satu orang memimpin doa. Maju ke depan ya. Bersiap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali menjadi mulai. Silahkan duduk kembali. Anak-anak ibu, sambil ibu mengabsen ya, silahkan cek kebersihan bangku atau tempat duduk mejanya, kebersihan diri, kerapian pakaian. Yang enggak masuk ke dalam bajunya dimasukkan. Ya, sampah-sampahnya kalau ada silahkan diambil nak, dibuang ke tempatnya ya. Jangan ada sampah yang berserakan. Itu Fitri, silakan diambil, itu ada juga di bawah meja. Dibuang ke tempatnya ya nak. Afika, Arif Maulana. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, semua anak-anak ibu berdiri ya. Ikuti musiknya ya nak, jangan terlalu cepat. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, selamat masih di Tanjung Barat. Kita tetap sedia Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Sekali lagi ya. Khusus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka, hari lahirnya bangsa Indonesia. Oke, udah ya. Seperti yang anak-anak ibu silahkan duduk kembali. Tapi untuk ini tadi, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita tadi, kalian ibu minta untuk terus belajar tentang lagu wajib ya, tentang lagu-lagu wajib nasional. Kenapa? Karena di setiap pembelajaran kita akan selalu. Makanya lagu-lagu wajib nasional itu wajib kalian pelajari ya. Kalau kalian ada yang terkendala tentang lupa lirik atau apa, kalian bisa bertanya sama ibu atau kepada guru SBDP kalian, kepada Ibu Irnawati, ya kan? Oke ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada yang ingat kira-kira apa pembelajaran kita sebelumnya? Ada tunjuk tangan siapa?
Tunjuk tangan ya nak. Ingat kesepakatan kelas kita. Ya, sebelum mengeluarkan pendapat atau ingin berbicara, tunjuk tangan. Ingat nggak kesepakatan kelasnya? Ingat kesepakatan kelas kita apa? Saat mau ingin berbicara harus menunjuk tangan. Saat belajar kita harus apa? Harus memperhatikan ya kepada ibu ya, kepada guru siapapun orangnya, ibu di depan ya. Oke? Apa Arif? Apa itu pelajaran sebelumnya? Tentang apa nak? Imbuhanme. Iya, imbuhanme. Apa itu imbuhanme, Arif? Imbuhanme adalah berubah kata dasar menjadi kata kerja. Contohnya. Oh, contohnya merubah kata dasar menjadi kata kerja ya. Iya benar. Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Siapa? Aska. Oh iya, silahkan Aska. Apa contohnya nak? Menggambar. Menggambar. Apa lagi? Memasak. Apa lagi? Menanam. Mulpariji, menanam. Iya, itu yang disebutkan si Mulpariji tadi dengan Aska itu benar. Contoh imbuhan me itu adalah misalnya menanam, memasak, apa lagi satu lagi tadi? Iya, menggambar. Iya ya. Oke ya. Selanjutnya untuk supaya kita lebih bersemangat dalam pembelajaran ya, kita lakukan ice breaking dulu sedikit ya. Tepuk apa ya? Tepuk apa pembelajaran kita sebelumnya? Ada tunjuk tangan siapa? Imbuhanme. Tunjuk tangan ya nak. Ingat kesepakatan kelas kita. Ya, sebelum mengeluarkan pendapat atau ingin berbicara, tunjuk tangan. Ingat nggak kesepakatan kelasnya? Ingat kesepakatan kelas kita apa? Saat mau ingin berbicara harus menunjuk tangan. Saat belajar kita harus apa? Harus memperhatikan ya kepada ibu ya, kepada guru siapapun orangnya, ibu di depan ya. Oke? Apa Arif? Apa itu pelajaran sebelumnya? Tentang apa nak? Imbuhanme. Iya, imbuhanme. Apa itu imbuhanme, Arif? Imbuhanme adalah berubah kata dasar menjadi kata kerja. Contohnya. Oh, contohnya merubah kata dasar menjadi kata kerja ya. Iya benar. Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Siapa? Aska. Oh iya, silahkan Aska. Apa contohnya nak? Menggambar. Menggambar. Apa lagi? Memasak. Apa lagi? Menanam. Mulpariji, menanam. Iya, itu yang disebutkan si Mulpariji tadi dengan Aska itu benar. Contoh imbuhan me itu adalah misalnya menanam, memasak, apa lagi satu lagi tadi? Iya, menggambar. Iya ya. Selanjutnya untuk supaya kita lebih bersemangat dalam pembelajaran ya, kita lakukan ice breaking dulu sedikit ya. Lambang Pancasila. Ya. Diri nak. Simbol Pancasila itu ada 5. Yang pertama bintang, yang kedua rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala pantai, 5 pari dan kapas. Ayo kita ingat, Indonesia semangat, Indonesia semangat, tanah airku selalu Indonesia, Indonesia semangat, Indonesia semangat, tanah airku selalu Indonesia. Oke, tepuk tangan. Udah lebih semangat? Udah lebih semangat anak-anak ibu? Udah ya. Kita lanjut. Untuk pembelajaran hari ini adalah tentang teks prosedur. Ya nak ya. Sebelum kita masuk ke teks prosedur, ibu
akan menyampaikan dulu tentang tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya, tentang teks prosedur itu, ya. Yang pertama, anak-anak ibu harus memahami ciri-ciri teks prosedur. Apa itu ya teks prosedur? Nah, itu nanti ya nak, yang pertama. Yang kedua, anak-anak ibu harus dapat mengurutkan teks prosedur dengan benar. Nanti anak-anak ibu harus bisa mengurutkan langkah-langkah dalam membuat teks prosedur tadi. Oke? Ya, selanjutnya kita akan praktek nanti ya, menuliskan teks prosedur apa informasi yang kita terima dari video-video yang kita tayangkan nanti. Oke? Oke ya. Anak-anak ibu pernah nggak ya membuat kreasi? Pernah? Kreasi apa aja nak? Kreasi apa aja? Iya, kolase ya. Kita pernah membuat kreasi kolase dari apa nak? Iya, dari biji-bijian ya. Memanfaatkan bahan yang ada di alam. Dulu pernah kan kita buat, kemarin itu kita pernah membuat kolase dari biji-bijian ya. Oke, untuk tentang teks prosedur, ibu punya satu video ya. Kalian harus memperhatikan video tersebut yang ibu akan tayangkan ya, tentang teks prosedur. Kalau ada hal-hal penting, silahkan dicatat. Nah ibu, dicari. Mau cari kemana? Ke rumah? Hah? Diperhatikan ya anak-anak ibu semuanya. Pejo, udah sarapan belum? Oh iya, aku buru-buru mau ketemu kamu. Pak sarapan. Ayo, kita dulu bareng aku. Ibuku sudah menyiapkan lebih kok. Matur suwun Udin, kamu baik banget. Ayo, kita mengerjakan tugas dari Pak Rian tentang teks prosedur yuk. Iya, ayo. Tapi aku lupa nih, apa itu teks prosedur, Udin? Bisa kamu jelaskan lagi? Maksudnya, petunjuk harus dituliskan berurutan, runtut, saling berkaitan antara tahap pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Langkah ketiga, gunakan nomor urut, nomor 1, nomor 2, 3. Apa ini gunanya? Hal ini untuk membedakan langkah pertama, kedua, dan seterusnya ya. Nomor 4, mudah dimengerti. Jangan gunakan istilah bahasa asing atau istilah-istilah yang membingungkan, tapi gunakanlah istilah yang mudah dimengerti, yang kita bisa dipahami oleh banyak orang. Langkah kelima, lengkapi dengan gambar. Misalnya, kalau membuat suatu makanan, maka ada gambar bahan-bahan makanan atau hasilnya, atau suatu hasil kreasi seni, langkah pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Langkah ke-6, gunakan jangan panjang-panjang tapi tidak dimengerti, tapi kalimat yang singkat tahu tadi itu menghasilkan yang dimengerti banyak orang. Contohnya nih, langkah-langkah membuat kincir angin. 1 nih ada judulnya, kemudian ada alat dan bahannya. Yang diberikan di situ tadi ada apa aja nak? Cara membuat ya. Sebelum kita praktek nanti cara membuat karya, ibu jelaskan dulu tentang apa itu teks prosedur ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan atau tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Itu adalah pengertian teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur itu ada 7 ya. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Terus
Yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, misal kayak tadi ya, cara membuat apa tadi? Kincir angin, ya kan? Ada buat kincir angin nggak tadi? Ada. Tadi ada membuat di dalam contoh video tadi ada kincir angin. Ada apa lagi nak? Ada membuat kue bala-bala. Kalau kita di sini bakwan tuh kayaknya nak ya. Kalau dari bahan-bahannya kita perhatikan itu kue bakwan. Nah, itu bala-bala dibilangnya. Terus apa lagi tadi? Apa lagi? Ada beberapa tadi ya tentang proses membuat sesuatu. Terus yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Nah, dia menggunakan kata kerja yang aktif. Terus yang keempat, menggunakan kata penghubung. Nah, ya, dia menggunakan kata penghubung. Terus selanjutnya, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Kayak tadi tepungnya harus berapa sendok, garamnya harus berapa sendok, sayurnya harus berapa banyak, ya kan? Kalau dalam kincir angin tadi harus menggunakan apa? Jarum. Berapa biji jarumnya? Lidinya untuk membuat kincir tadi, ya kan? Nah, itu dia harus ada aturannya dalam bahan-bahan tadi, ya. Selanjutnya menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat dan cara. Ya, cara pembuatan proses tadi. Ya, misalnya kayak kita kue bala-bala tadi, kue bakwan kalau kita ya. Nah, cara buatnya kayak mana? Apa dulu yang dibuatnya? Potongnya dulu sayurnya, ya kan? Nah, udah siap dipotong sayurnya, apa lagi? Nah, dibuatnya bumbunya apa aja? Ada tepung, ada cabai sedikit kalau biar enak, buatnya bawang biar wangi, ya kan? Nah, di situ tadi ada daun bawang dimasukkan selain dari sayur wortel, kentang tadi, kol, ya kan? Nah, itu dia, ya. Selanjutnya terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Proses tadi harus kita lakukan dengan cara urut. Kalau nggak urut, kue kita nanti batat. Atau kalau nggak urut, kita buat runtutan cara-caranya tadi, kincir angin kita tidak akan bisa berputar. Udah salah kita pasang. Yang harusnya ke depan menghadap, kita pasang ke belakang. Mau dia berputar? Kira-kira nak, kincir anginnya kita salah pasangnya, bisa berputar dia? Enggak. Tidak, ya kan? Nah, itu dia ya. Selanjutnya, struktur urutan teks prosedur. Perhatikan kemari ya, nak. Struktur urutan teks prosedur. Yang pertama itu, teks prosedur itu harus punya judul. Pertanyaan tujuan. Ya, harus punya judul. Misalnya kayak tadi, judulnya apa? Kita buat kue bakwan misalnya. Nah, terus materialnya, alat bahannya. Materialnya, bahannya apa yang diperlukan? Nah, kayak tadi sayur-sayuran, cabai, bawang, tepung, minyak, ya kan? Alat penggoreng. Kalau ada alat penggorengnya, kalau nggak ada kompor, bisa masak bakwannya, nak? Enggak, itu juga termasuk alat ya. Habis itu langkah-langkah, tahapan proses pembuatan kue tadi. Ya kan? Ada langkah-langkahnya. Apa dulu yang harus dikerjakan? Apa yang kedua dikerjakan? Apa yang ketiga? Harus runtun. Oke? Selanjutnya, penutup, kesimpulan atau saran. Nah, saran nanti tentang apa ya? Nanti udah kita ini ya, itu sebagai penutupnya, kesimpulannya. Oke? Selanjutnya Ibu akan membagi kalian LKPD, kelompoknya udah langsung Ibu susun kemarin ya. Kalian duduk berdasarkan kelompok kita kemarin aja, nggak usah kita susun lagi. Oke? Oke ya, boleh ya? Ya, kalau kita susun lagi nanti lama lagi ya kan? Ini LKPD kalian masing-masing. Ini tadi tentang dari menggunakan kertas origami. Nah, semuanya perhatikan video yang ada di laptop masing-masing kalian ya. Perhatikan langkah-langkah pembuatannya ya. Kalian perhatikan, udah ketemu, udah connect, udah nyambung ya kalian? Enggak tahu, Bu. Gimana enggak tahu, Bu? Kamu cicim. Kalian tadi tentang membuat gelas kopi, ya kan? Iya. Ini lagi download dia. Sabar ya.
Iya, sabar. Sambil kalian sabar itu, Ibu juga mau ambil alat kalian yang lainnya yang kalian perlukan ya. Perhatikan Ibu ke depan, Nak. Itu dalam LKPD kalian ada langkah-langkahnya kan? Ada yang harus kalian isi itu pada halaman ke nih. Ya, di halaman 2 terakhir. Itu ada perlu kalian isi, kalian perhatikan videonya, kalian isi. Ya, apa judul dari video tersebut, apa tujuannya, apa alat dan bahan dalam video yang digunakan. Ada yang mau bertanya? Sebelum kita mulai, ada yang mau bertanya? Enggak ya? Oke. Udah paham semua ya? Apa? Seletit nanti ya, keren anak Ibu. Kalian ada yang perlu lem? Double tip atau lem top di sana ya? Ibu taruh di sini. Oh, kalian ada yang perlu lem? Lem kalian Ibu taruh di kertas. Perlu lem, Nak? Perlu? Ibu jangan semua fokus sama ini ya. Salah satu, halo. Jangan semua fokus sama gunting ya. Satu harus buat langkah-langkah di LKPD kalian. Siapa tugasnya? Di kelompok ini tugasnya siapa? Arif. Arif tugas itu biar yang cewek gunting ya. Nah, oke. Di kelompok kalian siapa yang tugas nulis? Kamu. Nah, perhatikan videonya apa, Nak? Itu petunjuk pembelajaran kita. Cara isinya di halaman ini. Ini sama ini. Oke, judulnya lihat dulu apa videonya tentang apa. Tujuan membuatnya, tujuannya apa, buat apa. Oke, alatnya apa? Apa alat yang digunakan? Oke. Udah, ini siapa yang nulis? Mutarizi ya? Oke, yang gunting-gunting, yang lipat-lipat, belajar terus. Kalau bisa buat banyak, alhamdulillah. Kalau bisa buat satu, fokus dulu biar rapi, biar bagus. Supaya nanti kan kalian dinilai nih, ya kan? Mau dapat nilai bagus nggak? Mau. Kalau mau buat yang rapi, oke? Oke. Ini nggak perlu. Kadang ada yang mau buat kelas kopinya di dalam buat warna hitam juga boleh ya. Nanti masukin kertasnya kopinya biar ada kreasinya. Jangan tok lihat gambar aja. Bisa kan kreasikan? Bisa kan? Nanti ambil kertas hitamnya, lemkan dalam gelasnya. Bisa pura-puranya udah ada kopinya di dalam. Siapa suka minum kopi? Ada yang suka minum kopi? Enggak. Waduh, Ibu suka minum kopi. Mau Faridi juga suka minum kopi? Oke. Kopi susu. Tujuannya apa? Alat bahannya apa yang digunakan? Kertas origami, lem. Ya. Tengok, perhatikan bagus-bagus. Oke? Udah ada nggak? Udah ada ngisi nggak? Membuat kupu-kupu itu, Nak. Naila, ada saat menggunakan alat-alat, hati-hati ya. Hati-hati, jangan sampai sekarang kita fokus dulu ke LKPD kita. Ibu minta satu kelompok aja untuk maju buat atau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya yang ada di LKPD untuk maju ke depan. Kelompok mana? Ayo, Ibu mau lihat siapa kelompok yang berani. Iya, dibaca yang kalian tulis itu kalian baca. Siapa berani maju, Nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok B. Nama saya Naila. Nama saya Faure. Ya. Dan nama saya Rania Ranti. Nama saya Abdakera. Kami membuat Karya tentang apa? karya tentang 1. Judul cara membuat lebah. 2. Tujuan membuat lebah. Alat dan bahan: kertas origami, pensil, gunting, lem 1 buah, spidol. Langkah-langkah: 6 cm 4 buah lingkaran, 6,5 cm di
Bukan enggak ke posisi. Udah kertas disusun. Kertas disusun Dengan ya, kertas Digunting. disusun berdasarkan bentuk letak tempatnya. Ya. Oke. Apalagi? Yaudah dengan dibuat yang bentuk. Nah, kira-kira ada tanggapan dari kelompok lain? Kira-kira ini mereka lengkap enggak? Ibu langsung ya, karena waktu kita sudah hampir selesai pembelajaran kita kali ini. Ibu, ini kan ibu koreksi sedikit ya, kelompok B boleh ya nak? Dari langkah-langkah pembuatan apa tadi tentang lebah, ya. Lain kali kalau kita buat apa tuh teks prosedur. Halo. Hai. Oh, Asika. Letakkan alatnya nak. Letakkan alatnya ya. Perhatikan kemari, ibu mau menyampaikan kesimpulan kita tentang pembelajaran hari ini. Ya, udah pembelajaran tentang hari ini, ibu mau kasih kesimpulannya tentang apa yang kita dapatkan hari ini. Ya, dari proses pembuatan teks prosedur tadi, bahwasanya membuat teks prosedur itu harus menggunakan kata-kata yang tepat supaya pembaca lebih mudah memahami, terus menyusun langkah-langkahnya step by step atau 1, 2 harus runtun. Tidak ada kita lengketkan baru gunting dulu baru lengketkan, ya kan? Kertasnya ukurannya kita buat, oke? Nah, dari situ dulu kita ininya, oke? Kalau hari ini ibu lihat anak-anak ibu alhamdulillah sudah sangat bersemangat, ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Kira-kira? Senang? Iya, senang ya. Ada yang sedih hari ini? Tidak. Ada yang mau nangis hari ini? Tidak. Ada yang mau nangis? Raja Cut nangis? Enggak. Oh, ibu kira Raja Cut mau nangis. Kita padai sampai di sini untuk topik tentang teks prosedur. Selanjutnya kita akan belajar tentang di bab selanjutnya ya. Nanti kalian bisa belajar di rumah tentang bab keempat ya nak ya. Kalian bawa pulang bukunya, belajar di rumah nanti ya. Bab keempat, baca-baca teks bacaan yang ada di bab keempat. Oke? Bisa dimengerti? Teks bacaan di situ nanti berhubungan dengan pertemuan kita besok. Dibaca di rumah yang ada di bab halaman pertama di bab keempat. Oke, anak ibu? Untuk hari ini ibu akhiri pembelajaran kita karena pertama tadi udah kita berdoa, masa terakhir kita nggak berdoa ya? Karena tadi pertama yang berdoa adalah Mun Pariji. Selanjutnya silakan Mu Pariji untuk menutup pembelajaran kita hari ini berdoa. Iya. Kalau enggak di situ juga boleh, nggak masalah, maju. Ya, berdoa untuk kita keluar main-main ya. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kembali ke jadaan.
Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah mempersamai Ibu hari ini, ya. Silakan untuk anak-anak Ibu keluar istirahat, ya. Jam istirahat. Silakan keluar jajan. Ingat ya, jangan lari-lari. Jangan kejar-kejaran, keluarnya dengan rapi.